Shalom Star Generation, balik lagi nih kita di perkumpulan anak-anak hamba Tuhan Sekolah Alkitab Batu Malang angkatan 41, teman-teman. Puji Tuhan, kita percaya, amin teman-teman, bahwa kita di sini, kita akan dijadikan generasi penerus bangsa yang akurat dan tajam seperti anak-anak panah di tangan pahlawan yang berjalan dengan iman menjadi generasi yang tangguh yang menaklukkan kuasa iblis dan mengalahkan dunia, menjadi generasi bintang yang memanifestasikan Kristus, bercahaya dalam kegelapan, serta menuntun banyak orang berjalan dalam kebenaran. Puji Tuhan, teman-teman. Haleluya. Dan ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi, supaya kita lebih dekat dan lebih kenal satu sama lain lagi, yuk mari kita perkenalan yuk. Mulai dari aku namanya Priscilla Maria Kasenda, kalian bisa panggil aku Priscilla atau Cila. Aku tinggal di Tangerang, aku pelayanan di Victory Discipleship Church, dan aku anak dari Pendeta Hendra Kasenda dan Pendeta Naula Wisang. Aku umur 14 tahun. Nah, kita perkenalan satu-satu yuk. Mulai dari Kak Valda. Shalom Kak Valda. Boleh perkenalin namanya? Shalom Priscilla, shalom semuanya. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama panjang aku Valda Claudia Toganti. Kalian bisa panggil aku Valda. Umur aku 20 tahun. Aku adalah anak dari Pendeta Anton Toganti dan Mike Pandean. Aku sekarang tinggal di Jakarta Pusat, membantu pelayanan di OPA. Sekian perkenalan dari aku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, oke. Puji Tuhan. Kita lanjut ke Kak Kenzo Matthew. Shalom, Kak. Perkenalkan, nama saya Kenzo Matthew Tomasoa, umur 13 tahun, tinggal di Bekasi, anak dari Peter Jackson Tomasoa dan Orpa Jana Pailongan. Dan pelayanan saya ada di GPD Unarastu Bekasi. Terima kasih. Oke, shalom Kak Kenzo. Lanjut, kita ada Kak Piet Samuel. Shalom, Kak. Shalom Priscilla, shalom semuanya. Kenalin, namaku Piet Samuel Adi Pracaya. Kalian bisa panggil aku Samuel. Aku dari Kota Malang, umur OTW 19, anak dari Pendeta Petrus Manila dan Esther Pandean. Sekian, terima kasih. Shalom Kak Samuel. Kita lanjut ke Kak Lydia Elizabeth. Shalom. Boleh diperkenalin namanya dan nama panggilannya? Shalom teman-teman semua. Kenalin, nama aku Lydia Elizabeth, umurnya 17 tahun, nama panggilannya Lid. Ya, Lid. Oke, terus aku anak dari Pastor Hendra Kasenda dan Naula Wisang, tinggalnya di Kota Tangerang, bergereja di Victory Discipleship Church, di Tangerang juga. Terima kasih, salam kenal semuanya. Shalom, Kak. Lanjut, kita di sini ada Kak Yosua Ekiel. Shalom, Kak Yosua Ekiel. Boleh diperkenalin namanya? Ya, halo, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosua Ekiel Kurniawan. Saya berasal dari Bali. Saya membantu pelayanan orang tua saya, yaitu Bapak Wahyu Kurniawan dan Ibu Katrina Ritonang di GPD Ebenezer Kelungkung, Bali. Ya, sekian aja. Terima kasih. Oke, shalom Kak Yosua. Lanjut nih kita ke Gisela Givenzi Komaling. Shalom. Shalom, perkenalkan, nama aku Gisela Givenzi Komaling, umur 8 tahun, pelayanan masih di GBD Bethlehem Sidoarjo, orang tua Happy Weni Komaling dan Hester Lumana. Salam kenal. Salam kenal, wah kamu lucu banget ya. Kita lanjut ke Kak Eliezer Silas. Shalom Kak, perkenalin namanya. Mohon maaf Kak, kayaknya belum di-unmute ya. Boleh tolong unmute dulu? Iya. Shalom,
Shalom, Kak. Perkenalkan, nama saya Eliezer Silas, umur 18 tahun, anak pendeta dari Pendeta Semi Silas, tinggal di Kalimantan, melayani di gereja GPDI Siloam. Salam kenal semuanya. Wah, salam kenal Kak Eliezer. Oke, teman-teman. Nah, kita mau masuk dalam acara Praise and Worship kita. Kita mau masuk dalam acara Praise and Worship kita. Sebelum itu, aku minta Kak Valda untuk pimpin kita dalam doa masuk Praise and Worship. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang kami boleh rasakan pada saat hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik pada saat siang hari ini Tuhan. Kami akan kembali bersekutu dalam ibadah. Kiranya Tuhan yang pimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Meskipun kami hanya berjumpa via Zoom, namun kami yakin dan percaya Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami, dan kami tidak akan kekurangan sukacita kami ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan mengambil dalam bagian pelayanan. Kiranya Tuhan yang terus mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang sebentar akan melayani Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami berdoa segala intervensi roh-roh jahat yang ingin mengganggu acara ibadah kami, kiranya kami hancurkan, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan signal yang terbaik untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Saya persilahkan kepada Kak Yosua Ekiel untuk pimpin kita dalam acara Praise and Worship kita pada siang hari ini. Nah, baik. Shalom semuanya. Pada siang hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang mampu Tuhan untuk menjaga kita di setiap musim kita. Karena Tuhan itu setia dan adil. Dia bersama kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ragukan kasih bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan dan teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu sang melimpah bahagia. Terima kasih Yesus, Kau bersama. Kau ada bersama.
setiap musim. Tak pernah kau biarkan sedih, kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwa adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah besar melimpah bagiku bersama Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat hatimu, mengucap syukur kebaikannya dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, bersamamu Tuhan, setiap musim bersamamu. Yesus, kamu percaya, haleluya, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah besar melimpah bagiku. Lagi sekali bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
anugerah-Mu besar berlimpah. Oh, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar Engkau yang menuntun kehidupan kami Tuhan. Sepanjang ibadah ini, Engkau yang beracara Tuhan. Makasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan namanya karena hanya Tuhan Yesus saja yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat-Nya melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di hati. Yesus dahsyat, tak terpenuhi kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Alangkah indahnya bersama Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat-Nya melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa menang. Yesus dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di hati. Yesus dahsyat, tak terpenuhi kuasa. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di hati. Yesus dahsyat, tak terpenuhi kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman saja yang menjadi perisai hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai itu, saat badai menerpaku. Firman-Mu di dalamku
tenangkan jiwa, Engkaulah perisai, Engkaulah perisai saat badai menerpa. Firman-Mu di dalam tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus telah menopang hidup. Engkaulah perisai saat badai itu menerpa. Firman di dalam terangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus menopang. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Kau ajaib, biarlah Tuhan kebenaran firman sebentar yang akan disampaikan Tuhan menjadi Tuhan kekuatan bagi kami Tuhan untuk bisa tetap berdiri Tuhan di tengah Tuhan segala situasi yang sedang terjadi Tuhan. Firman-Mu menjadi perisai kami Tuhan, melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan dari kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan
Kami mau menjadikan Engkau Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan menjadi Bapa kami yang sangat kami percaya Tuhan. Sehingga Tuhan di setiap musim kami Tuhan, Engkau yang selalu bersama kami Tuhan. Tidak peduli Tuhan, orang terdekat kami Tuhan meninggalkan kami. Asalkan Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan Tuhan memberitakan firman-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati untuk kami Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan saja yang beracara di dalam kehidupan kami. Kami peralaskan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, Shalom. Selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Puji Tuhan. Yang haleluya, angkat tangannya. Haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Wow, dahsyat. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Memberitakan firman dengan bagaimana mengetahui titik lemah Anda. Ya, saya tadi dibisikin oleh hostnya, Pak Hendra 20 menit saja katanya. Oke, ya 20 menit. Nah, masih ingat ya kemarin bahwa kalian sudah dites ya, sudah dites warna-warnanya. Masing-masing sudah mengetes warna kan. Nah, jadi kalau sudah mengetes warna berarti setiap warna ini sudah mengetahui masing-masing ya. Masih ingat kan warna-warnanya kan? Masih ingat ya? Oke. Kalau masih ingat, iya, ya ini dia ya, ada warna-warnanya ya. Ada warna merah, kuning, hijau dan ungu ya. Kemarin itu ya. Tuhan menciptakan beragam tumbuhan, hewan dan manusia. Tuhan menciptakan beragam tumbuhan ya, mulai dari yang paling kecil rumput sampai pohon beringin yang paling besar. Bahkan mungkin ada pohon yang lebih besar dari itu ya. Lalu Tuhan menciptakan hewan ya. Hewan diciptakan mulai dari amuba yang paling kecil ya sampai dengan gajah, kemudian ada zebra dan lain-lain sebagainya yang besar-besar. Lalu manusia ya, manusia Tuhan ciptakan itu ada yang merah kuning, ada yang kuning merah, ada yang hijau kuning, hijau ungu ya, ada campuran yang lain-lain ya, ada merah ungu dan lain-lain sebagainya yang kita sudah pelajari pada minggu lalu. Nah, setiap warna itu ya kemarin sudah lihat itu memiliki keunggulan masing-masing. Yang warna merah ungu misalnya, berarti dia dominannya di merah. Yang warna kuning merah berarti dominannya di kuning. Yang warna kuning hijau berarti dominannya di kuning. Hijau kuning berarti dominannya di hijau. Ungu hijau berarti yang dominan dia itu adalah orang yang kuning ya, berarti suka bicara dan tidak bisa diam dan stabil dan setia, baik hati. Halo, shalom, 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 shalom. Masih dengar suara saya? Oke, dengar? Ya, bisa Om. Oke, ini kata hostnya, ini sinyalnya putus-putus. Terima kasih. Bisa dilihat? Oke. Iya. Iya.
Oke, yang bisa dengar suara saya coba acungkan jempol. Oh, bagus. Terima kasih, Eliezer Silas. Oke, ya. Oke, terima kasih, Sam. Oke, puji Tuhan. Oke, kita sudah ngerti di sini ya. Nah, sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dulu, ya. Firman Tuhan itu ada di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Oke, kalian sudah lihat di layar kalian? Dan mari baca bersama-sama dengan saya Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oke, baca sama-sama ya. Karena ayat ini jadi ayat hafalan nanti ya. Nah, itu dia ya. Nanti kalau yang hafal ayat ini nanti dapat hadiah nih. Ini saya kasih tahu ini ya. Oke, sama-sama baca. Roma 3 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi setiap orang, kata firman Tuhan, telah berdosa. Artinya gagal menjadi terang, telah kehilangan terang. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sama seperti Adam dan Hawa, mereka kehilangan kemuliaan Allah, akhirnya terusir dari Taman Eden, terpisah dari Tuhan. Semua orang ya sudah berbuat dosa. Bahkan kalaupun kamu anak hamba Tuhan, kamu tidak bebas dari dosa ya. Selalu ada dosa yang mengintip, dan bahkan kamu lakukan sengaja atau tidak, sadar atau tidak. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana titik lemahmu, di tempat mana, di posisi mana kamu itu nanti akan cenderung berbuat dosa, cenderung menjadi lemah. Nah, kita tahu kelemahan, akan kita perbaiki, akan kita perkuat, kita berdoa Tuhan menguatkan. Oke? Nah, kalau kamu tahu kelemahan, bukan berarti kamu rendah diri. Waduh, saya memang lemah di situ. Bukan. Bukan juga kamu excuse karena memang, waduh, saya memang lemah di situ dari sononya. Bukan. Tetapi tahu kelemahan itu supaya bisa memperbaiki dan bisa diperkuat. Dengan apa? Dengan meminta orang tua atau gembala ya untuk bisa memperkuat di titik lemah kamu. Oke, nah ini titik lemah berdasarkan warna ya. Masing-masing kemarin sudah tes kan? Ada yang belum tes? Ya. Kalau ada yang belum tes nanti host Priscilla ya boleh dikasih linknya ya. Tapi yang sudah tes berarti masih aktif ya, tahun warna-warna masing-masing. Nah, kita lihat orang merah. Kalau saudara orang merah, maka saudara itu lihat di sini ada namanya reaksi orang merah. Orang merah kelebihannya diciptakan Tuhan dengan beragam kelebihan. Orangnya visioner, berani, punya kemauan kuat, bertindak segera, dan mandiri. Tetapi negatifnya dari orang merah adalah orang ini kalau dia cuma visioner, tidak ada kerjanya, berarti no action. Omong-omong doang. Ya, saudara, akhirnya dosanya jadi apa? Dosanya jadi malas. Ya, dan karena omong doang dosanya apa? Seperti Petrus. Ya, jadi berdosa seperti Petrus. Yesus, aku tidak akan menyangkal kamu. Ya, meskipun orang lain tinggalkan kamu, aku tidak akan menyangkal kamu. Nah, ini orang merah ya, seperti Petrus. Ya, suka ngomong, tapi ngomong doang. Ya, saudara. Dan akhirnya apa? Akhirnya karena itu Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Orang merah ya saudara, orang yang berani ya. Kita lihat tadi dia berani. Tetapi kalau orang merah negatifnya dia jadi provokator ya, suka menghasut ya, dan suka memecah belah. Ini dosa-dosanya ya, ini kelemahannya. Orang merah itu punya kemauan kuat. Waduh, kalau dia sudah mau bertindak kasih sama orang merah. Tapi kelemahannya dia suka memberontak, suka melawan firman Tuhan ya. Seperti Harun melawan Musa. Orang merah itu harus bertindak segera. Kalau ada yang menahan-nahan, wah dia jadi gelisah. Ya, dan dosanya adalah khawatir. Dia menjadi takut dan juga bahkan bisa jadi pembunuh. Ya, psikopat orang-orang merah itu bisa jadi seperti itu, pembunuh. Orang merah juga adalah orang yang mandiri. Tetapi karena saking mandiri, dia bisa menjadi egois. Dan kalau jadi egois, dia menjadi tidak mengasihi, pelit, dan tidak hormat sama orang tua. Nah ini ya, kalau kamu orang merah, kamu perhatikan titiknya di sini. Ini berarti titik lemahmu.
Tetapi bukan berarti ini akan menjadi bagian daripadamu, ya. Firman Tuhan bilang memang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini titik lemah untuk diantisipasi supaya kamu bisa, waduh, saya tidak boleh malas nih, ya. Ya, berarti saya ini orang merah, Tuhan ciptakan visioner, harus memiliki pandangan jauh ke depan dan harus bertindak, ya. Seperti Om Hendra ini, Om Hendra orang merah, ya. Orang merah seperti Om Hendra ini, Om Hendra langsung punya visi dan langsung mau bertindak cepat dan berani mengeksekusi, ya. Makanya kalau ada firman Tuhan atau ada hal yang rohani yang harus dikerjakan, akan Om Hendra kerjakan. Meskipun orang lain menentang, ya. Meskipun orang lain tidak setuju dan sebagainya, Om Hendra akan laksanakan. Asalkan itu yang positif, ya. Asalkan itu hal yang bukan negatif, itu akan dikerjakan. Karena apa? Karena kalau tidak dikerjakan, takutnya nanti Tuhan marah, ya kan? Karena Tuhan sudah beri perintah, kemarin kita belajar talenta, ya. Tuhan sudah kasih talenta, kita nggak kerjakan, Tuhan marah. Oke? Inilah dosa atau kelemahan orang merah. Oke, sekarang ke orang kuning. Saudara lihat, orang kuning itu dia adalah orang yang komunikatif, ya. Senang sekali dia berbicara. Tetapi dia bisa menjadi orang yang suka menghina orang. Nah, ini orang kuning punya kelemahan, ya. Hati-hati yang punya orang kuning, orang yang suka membuli, orang yang suka menjelekkan orang lain. Ini hati-hati orang kuning. Lalu orang kuning juga karena saking ngomongnya jago, ya, bisa-bisa juga dia berdusta. Ya, ini dia, ya. Orang kuning suka bersosialisasi, tetapi dia itu punya kelemahan takut ditolak dan akhirnya dia kompromi dosa. Dia bisa bersinah, dia bisa menjadi orang yang iri hati. Nah, itu dia orang kuning, ya. Hati-hati di situ, orang kuning suka kompromi, ya. Jadi jangan sampai ke sana. Firman Tuhan bilang memang semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita tahu kelemahan kita dan kita harus antisipasi itu dan tidak melakukan dosa ini. Orang kuning suka persuasif. Wah, itu kalau orang kuning ngomong, orang-orang akan tertarik ikut Yesus. Tetapi dia bisa menghasut, ya, melawan orang tua, melawan pemimpin, ya, melawan gembala, melawan guru, ya. Ini orang kuning, ya, saudara. Dia suka melawan. Kemudian orang kuning itu adalah orang yang terbuka. Orang kuning adalah orang yang terbuka, ya. Dia bisa terbuka kepada siapa saja dan bisa welcome, bisa dekat dengan orang lain dan akhirnya bisa membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Tetapi kelemahannya karena dia saking terbuka, dia gampang dipengaruhi, ya. Orang kasih info apa saja, masa. Jadi dia terpengaruh sehingga gampang ditipu, ya, saudara. Ini orang kuning, ya. Orang kuning itu suka khawatir dosanya, takut, ya, sering takut, suka menyembah berhala, ya. Kemudian ini menyembah berhala seperti Salomo. Salomo itu mudah dipengaruhi, itu orang kuning Salomo, ya. Ya, dia dimulai dipengaruhi oleh istri-istrinya sehingga dia jatuh kepada penyembahan berhala dan persinahan. Itu Salomo karena mudah dipengaruhi. Orang kuning itu adalah orang yang populer. Wah, saking populernya semua orang menyanjung. Wah, hebat ya orang kuning. Tetapi negatifnya, titik lemahnya orang kuning itu adalah orangnya kekanak-kanakan, childish, tidak mau bertumbuh, tidak mau dewasa, ya. Dan dosanya itu suka mengasihani diri sendiri, tidak tahan uji, emosional. Nah, ini kalau kamu orang kuning, hati-hati dan lihat di sini, ini adalah titik lemahmu. Ya, sekali lagi saya katakan, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah seperti firman Tuhan tadi katakan. Tetapi kita sadari bahwa Tuhan menciptakan kita dengan beragam kelebihan. Tetapi titik lemah ini harus kita antisipasi. Jangan sampai kita terjerat di sana dan kita jatuh ke dalam dosa. Haleluya, ya. Oke, kita lihat lagi orang hijau. Orang hijau, ya, itu adalah orang-orang yang kooperatif. Tetapi saking kooperatifnya, orang hijau itu dia mudah setuju, ya. Orang hijau mudah setuju, akhirnya kompromi dengan dosa. Orang lain ngajak berdosa, ayo, ya, itu, ya. Kerja sama dosa, korupsi, ya, ini orang hijau bisa lakukan, ya. Orang hijau itu adalah orang yang sabar. Tapi saking sabarnya dia suka menunda, ntar aja lah, ya. Akhirnya jadi apa? Jadi malas mengerjakan. Ini, ya, kelemahan orang hijau.
Orang hijau penuh pertimbangan, tetapi seringkali menjadi negatif karena dia pesimis. Aduh, ini ya hari-hari begini, ini semua jadi susah, jadi tidak bisa ini. Waduh, jadi pesimis. Akhirnya orang hijau tidak mau bertindak dan akhirnya jadi khawatir. Dan saking khawatirnya, saudara, dia bisa menyembunyikan diri di kamar dan tidak mau kemana-mana. Orang hijau taat kepada aturan, tetapi dia tidak mau bertindak, ya. Dia menolak firman Tuhan. Bisa saja ini orang hijau, ya. Ini seperti Firaun. Orang hijau juga adalah orang yang toleran positifnya. Tapi negatifnya dia bisa menghindari konflik. Karena saking menghindari konflik, dia ngumpet di kamar. Akhirnya masalah tidak bisa dipecahkan oleh banyak orang. Dia tidak bisa sharing kepada banyak orang. Dia simpan jadi sakit hati, jadi dendam, dan bunuh diri. Nah, orang-orang yang bunuh diri, lihat di sini kebanyakan adalah orang hijau. Hati-hati ya, saudara. Kalau saudara ada tipe hijau, itu hati-hati. Orang kuning merah bisa nggak bunuh diri, Pak Hendra? Bisa ya, tetapi peluang paling besar di orang hijau. Oke. Orang ungu ya, karena cuma dikasih waktu 20 menit, jadi Om Hendra ngebut ya. Saudara-saudara yang sudah mencatat lebih baik ya. Ya, karena memang tidak diulang ini ya. Oke. Nah, yang ungu itu adalah orangnya teliti. Tapi saking telitinya, negatif dia menjadi orang ragu-ragu ya, dan dosanya jadi apa? Jadi khawatir, takut, jangan-jangan salah ya, jangan-jangan keliru. Wah, jadi nggak bertindak juga orang ungu ya. Orang ungu adalah orang yang sistematis ya, tetapi saking negatifnya, saking sistematisnya dia bisa menjadi kritikus ya. Wah, kalau bagian kritik-kritik orang ungu deh ya. Wah, kurang inilah, kurang itu, harus beginilah, harus begitu ya. Akhirnya jadi ngambek seperti Yudas. Yudas itu menjual Yesus karena seringkali dia mengkritik Yesus. Yesus katanya ya, itu minyak wangi itu mending dikasih ke orang miskin deh, ngapain juga kasih ke kamu Yesus. Nah itu ya, tipe-tipe orang ungu ya, yang sistematis dan tukang kritik. Orang ungu adalah orang yang akurat, tetapi kalau dia meleset ya, saudara, orang ini akan bisa jadi bunuh diri, atau bisa juga dia menyalahkan orang lain dan bisa menjadi pembunuh. Ini hati-hati orang ungu ya. Orang ungu adalah orang yang disiplin dan kaku ya, saudara. Dan saking kakunya dia bisa menjadi kejam, menjadi pemarah. Orang ungu itu bisa jadi pemarah. Orang merah juga pemarah. Orang kuning juga bisa pemarah. Orang hijau jarang marah. Tapi kalau sekali marah, wah itu nyelekit ya. Nah, tapi kalau orang ungu, saudara, saking dia kakunya, kalau dia tidak sesuai dengan peraturan, pasti dia akan bertindak tegas. Dan itu bagus, saudara ya. Tetapi kadang-kadang kalau negatifnya, saking kaku, jadi dia menjadi kejam. Orang ungu adalah orang yang serius, orang yang introvert. Dan saking introvertnya, dia menjadi orang yang mengasihi diri sendiri. Gua dulu, istilahnya ya, orang lain belakangan. Jadi istilahnya menjadi membenci orang lain dan lebih senang untuk melakukan tindakan sendiri ya. Nah, itu saudara ya, ini yang kita lihat bahwa ternyata firman Tuhan berkata semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, itu benar adanya. Nah, kalau begitu, kalau kamu orang merah, kuning, hijau atau ungu, berarti ya kita itu suka jatuh atau punya titik lemah untuk berbuat dosa. Saya sendiri orangnya merah ungu ya. Orang merah ya cenderung berani bertindak tapi nekat. Seringkali tidak mengikuti perintah Tuhan ya, maunya mengikuti kehendak sendiri. Nah, ini orang merah seperti saya. Saya orang ungu ya, ini orangnya tegas dan ketat ya. Sampai-sampai anak-anak saya berkata papa itu kejam ya, saudara, otoriter. Nah, itu ya orang merah ungu memang begitu ya kelemahannya. Nah, saudara-saudara, saya kasih tahu ya, bahwa kita itu punya kelemahan. Nah, kamu kan sudah tahu nih ya, warna kamu. Coba kamu lihat titik lemah kamu di mana ya. Kalau Om Hendra tadi ya seperti itu. Tetapi Om Hendra sekarang menyadari ya, bahwa titik lemah Om Hendra di situ dan mau berubah ya. Itu dia. Itu dia yang paling penting. Kita tahu titik lemah kita dan kita mau berubah. Dan responnya kita minta kepada Tuhan untuk bisa mengubah. Barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus akan mengubah dia. Nah, kamu semua sudah jadi anak hamba Tuhan. Saya percaya kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, semua sudah dibaptis di sini kan? Coba yang sudah dibaptis angkat tangan. Saya, haleluya.
Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang belum dibaptis ya, segera harus dibaptis. Karena yang sudah dibaptis pasti diampuni oleh Yesus di titik lemahnya. Oke, ya. Nah, kemudian setelah kita tahu kelemahan kita, ya, kita jangan menghakimi orang lain, ya. Jangan istilahnya seperti kata pepatah, ya, gajah di mata tidak kelihatan, tetapi semut di mata orang lain malah kelihatan, begitu ya. Kita punya kesalahan besar tidak kita lihat, tetapi kesalahan kecil di orang lain kita lihat, ya. Jadi seperti orang-orang Israel itu, ya, ada pelacur mereka hakimi, tetapi diri mereka sendiri yang berdosa mereka tidak hakimi. Dan itu berarti kita harus pergi, jangan berbuat dosa lagi dan tidak menghakimi orang lain, karena setiap kita punya kelemahan masing-masing. Oke, berikutnya ya, respon kita kalau kita tahu kelemahan kita, ya, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti Petrus. Petrus itu saya katakan tadi, ya, dia berkata banyak ngomong, ya, dia bertindak, tetapi ternyata tidak sesuai dengan omongannya, ya. Hati-hati saudara yang berkata iya, tetapi tidak melaksanakan. Wah, ini bisa jadi seperti Petrus, ya. Petrus berkata, Yesus, aku tidak akan menyangkal kamu, ya. Tapi dia menyangkal, ya. Ada mungkin dari kamu berkata, oh iya, saya akan lakukan, saya akan buat, tapi nggak jadi-jadi. Ya, ini saudara, ya, bahaya, ya. Nah, ini harus menjadi pelaku firman. Yesus kemudian bertemu dengan Petrus sebelum kenaikannya ke surga, dan Tuhan Yesus berkata, Petrus, kamu gembalakanlah domba-dombaku. Jadi cara kita untuk melawan kelemahan kita, kita harus menggembalakan domba-domba. Bagaimana caranya, Pak Hendra? Kan yang jadi gembala papa saya. Oh iya, benar. Tetapi kamu adalah keluarga gembala. Jadi kamu juga harus menggembalakan domba-domba. Domba-domba di sekolah minggu, domba-domba di remaja, domba-domba di pemuda di gerejamu, ya, atau bahkan temanmu, atau bahkan saudaramu, itulah domba yang perlu kamu gembalakan. Nah, ini akan membuat Tuhan mengampuni dosamu dan kamu keluar dari jeratan dosa. Kalau kamu tidak melayani, kelemahan kamu akan menguasai kamu. Tapi kalau kamu melayani, menggembalakan domba-domba, Tuhan akan menguatkanmu sehingga engkau dapat menaklukkan kelemahan-kelemahan itu dan mengubah itu menjadi kebaikan bagi engkau sendiri. Jadi mari, ya, sebagai anak Tuhan harus terlibat melayani Tuhan, ya. Sebagai anak hamba Tuhan, kamu harus terlibat melayani Tuhan. Harus terlibat menggembalakan domba-domba di mana Tuhan telah berikan kepercayaan kepadamu di gerejamu, ya, di gerejamu, di penggembalaan orang tuamu, atau kamu yang membantu pelayanan di tempat yang lain, kamu gembalakan domba-domba. Itulah yang akan membuat kamu bisa melawan setiap kelemahan-kelemahan yang ada padamu. Seperti firman Tuhan bilang tadi, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ayat 24 berkata, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus sudah mati bagimu. Yesus sudah melayanimu terlebih dahulu. Nah, kalau kamu mau keluar dari titik lemahmu, layanilah Tuhan dan layanilah sesama. Ketika kamu melakukannya, Tuhan akan memberkatimu. Amin. Oke. Kalau amin, ya, Om Hendra mau kasih satu tugas nih, ya. Nanti tolong dikirim ke grup WhatsApp, ya. Menurut kamu orang Samaria yang baik hati itu orangnya tipe apa? Merah kuning, kuning merah, hijau kuning, ungu kuning, dan sebagainya. Orang Samaria yang baik hati. Ingat, ya, kisah itu, ya, dalam kitab Lukas, ya. Coba kamu pelajari kisahnya dan jawabannya nanti Om Hendra tunggu di grup WhatsApp Victory Arrows, ya. Orang Samaria yang baik hati itu orang kuning, orang merah, hijau, atau ungu. Oke, silakan, ya. Tetapi demikian firman Tuhan. Nah, saya lihat ini belum sampai 20 menit. Tapi mari kita berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, karena hostnya sudah bilang harus segera berhenti, katanya. Oke, terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini hamba-Mu sudah sampaikan firman Allah ini, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Engkau melepaskan kami, Engkau menolong kami. Hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak hamba Tuhan ini,
Oh, anak-anak kami ya Tuhan, biarlah Engkau menguatkan mereka, Engkau mengarahkan mereka, dan biarlah Engkau menopang mereka. Roh Kudus, peganglah tangan mereka, sehingga mereka berjalan dalam kebenaran-Mu dan melakukan kebenaran-Mu dalam hidup ini, dan melayani Engkau seumur hidup mereka. Supaya mereka tetap Tuhan menjadi terang, menjadi star generation, dan ya Tuhan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Aku nyatakan semua anggota Star Generation, anak-anak hamba Tuhan SAB 41, mereka semua keluar menjadi pemenang dan hidup memuliakan nama Tuhan. Terang Tuhan bersinar atas hidup mereka dan Tuhan menjadikan mereka menjadi lebih daripada pemenang, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa kepada Tuhan, menggembalakan mereka dan mempermuliakan nama Tuhan dengan kehidupan mereka. Roh Kudus, bantu mereka, tolong mereka, meteraikan mereka, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga mereka hanya berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, jadilah kehendak Tuhan atas semua Star Generation ini, atas semua anak-anak hamba Tuhan 41, SAB 41, jadi kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kalau perlu aku berdoa Tuhan, paksakan hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup mereka, bukan kehendak mereka, bahkan bukan kehendak si iblis ya Tuhan, si jahat, tetapi hanyalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini, silakan ya memberi respon di grup WhatsApp, dan jangan lupa PR tadi ya. Orang Samaria yang baik hati, orang tipe apa. Oke, Tuhan memberkati. Silakan kembali kepada hostnya. Oke. Ya, puji Tuhan, luar biasa sekali pesan dari Om Hendra. Dan kita yakin semuanya, semua yang kita pelajari hari ini tentang kelemahan yang menyinggung ke arah warna, kita yakin bahwa ini khusus untuk mereka yang belum dipulihkan, yang belum mengalami ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Namun kita semua yang ada di Star Generation, kita di sini, warna apapun kita, angka apapun kita, suku apapun kita, ketika kita menjadi ciptaan baru, maka hal-hal positif dari warna, dari angka ataupun suku dalam diri kita itu menjadi bagian dari kerajaan Allah. Seperti saya sendiri, saya suku Karo Manado. Tapi dalam Kristus, saya menjadi warga negara kerajaan sorga. Jadi saya yakin percaya, kita ada ciptaan baru, kita diubahkan oleh Tuhan, dan tidak ada lagi kelemahan-kelemahan kita, karena kita selalu diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan tiba saatnya kita masuk pada segmen games yang ditunggu-tunggu. Dan segmen games kali ini adalah kita akan menyambung lagu. Jadi pola permainannya seperti ini. Saya dan juga akan gantian dengan Priscilla akan bernyanyi satu lagu pujian, penyembahan. Lalu kami akan berhenti di part yang kami mau berhenti. Lalu selanjutnya kami akan melihat di Zoom ini siapa yang cepat dia yang dapat, dengan cara bagaimana teman-teman bisa memberikan reaction jempol. Lalu teman-teman bisa menyambungkan lagu yang kami sudahi, yang kami hentikan itu. Contohnya jika saya nyanyi lagu Dalam Kristus ku percaya, terus saya langsung berhenti, teman-teman segera tunjukkan jempol supaya kami tahu siapa yang duluan. Jadi itu istilahnya angkat tangannya. Tunjukkan, lalu setelah kami melihat siapa yang duluan memberikan jempol, kami akan kasih untuk teman-teman memberitahukan jawabannya, lalu teman-teman menyambungkan jawabannya. Jadi paham semua ya permainannya? Kalau paham bisa kasih emoticon jempol. Atau tangannya aja jempolnya. Oh, oke. Paham semua ya? Oke. Kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama. Permainan ini memang mempunyai hadiah ya. Permainan ini ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Hadiahnya kebersamaan ya. Karena dengan pandemi seperti ini, kita ada di Zoom meeting, berbeda sekali dengan kalau kita bertemu langsung, kita pasti akan lebih cepat akrab. Tapi karena kita dibatasi oleh Zoom meeting, dibatasi oleh pandemi seperti ini, kita memang butuh ada kegiatan-kegiatan yang menarik untuk membangun hubungan kita lebih lagi dalam kasih Kristus. Oke, saya serahkan pada Kak Priscilla untuk memainkan lagunya. Silakan. Oke, kita mulai dari lagu pertama ya teman-teman. Kita mulai dari, ayo musik. Mau memujimu, ku selalu puji
memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kak Yosua XL, boleh nih Kak Yosua. Lanjut. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepat sekali. Oke, lanjut ke Kak Samuel. Lanjut ke Priscilla aja dulu, Priscilla, baru nanti masuk kepada Samuel. Jadi ada stage-nya ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke lagu yang kedua. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Hai, oke, Kak Priscilla, boleh nih Kak lanjutin. Iman berikanku kekuatan. Salah ya? Iya, benar Kak, benar. Ayo lanjut, gak apa-apa. Untuk melakukan perkara yang hebat. Yeay. Oke, kita lanjut ke lagu yang ketiga. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Oke, Lydia Elizabeth. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oke, kita lanjut ke lagu yang keempat. I can do anything. I can do all things. Ada yang tahu lagunya? Poikos Aritonang. Kamu gimana? Lydia Elizabeth. Oke. Boleh di-unmute dulu, Kak Lydia Elizabeth. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Yeay! Kita lanjut ke lagu yang terakhir nih, teman-teman. Oke. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Ada yang tahu? Mau aku lanjutin lagunya atau aku ganti lagu aja nih? Ganti lagu, mungkin ada yang nggak tahu. Oke. Oke, kita lanjut. Oh my soul. Wow, ada 2 orang nih, tapi worship His holy name like never before. Oh my. Okay. So, worship your holy name. Haleluya.
ya bagi Tuhan. Kita tepuk tangan juga buat kita semua karena kita sudah berpartisipasi. Oke, aku lanjut. Aku kasih ke Kak Samuel. Oke, siap ke level selanjutnya. Ya, kalau ada orang tua yang mau ikut juga boleh. Oke ya, siap ya. Kita mulai dulu dari level yang pelan-pelan dulu ya, oke. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Ya, kayak Aina. Di anu. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Yeay, betul. Oke, memang ada beberapa lagu yang muda-muda, tapi ayo dengan cepat ya, langsung apparition ya. Oke, selanjutnya. Ntar saya loh rem, oke. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal Yosua hidupin. Asalku hidup suci, tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya udah. Mantap. Keren. Oke, selanjutnya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Poikos. Poikos. Tuhan. Bukan itu lagunya. Salah. Piet Samuel. Ulang dong tadi di bagian mana ya? Nggak bisa. Yosua. Engkau tetap memilihku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Mantap luar biasa. Oke, selanjutnya pasti tahu lah. Yang belum lower hand bisa lower hand ya. Pokoknya pas sudah selesai lagunya baru di raise ya. Oke. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Lanjut. Ya. Gak ada yang tahu. Priscilla.
Oke, 3. Oh, ada yang cari lirik tuh, ada yang cari lirik di Google. Kayaknya nggak bisa deh. Stop, gagal. Yang lanjutannya. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Ya, oke. Karena tadi ada yang nggak tahu juga lagunya, nanti saya akan tambahkan. Selanjutnya, oke, siap ya. Di tepian arus hidup ini, ku berdiri dengan penuh kekaguman, merenung kasih Tuhan yang heran, yang telah memimpin hidupku setiap hari. Ya, Yosua lagi. Lagi dan lagi memimpin klasemen, apakah? Kekagumakan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setiamu baru setiap hari. Yeay. Betul ya? Tepat sekali, betul sekali. Oke, satu lagu lagi. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Priscilla. Yang kasih pertanyaan nggak boleh ikutan dong. Oke. Ada yang tahu? Ya. Kembali lagi. Silakan hidupkan soundnya. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu, Yesus, Kau membuatku. Yes, betul. Jadi Kak Valda tadi sudah catat. Kak Valda bisa kasih tahu siapa-siapa saja yang skor-skornya. Silakan Kak, di-unmute. Oke, aku akan sebutin skor-skornya. Itu ada yang teratas Eki 50, Eci 10, Lydia 20, Gerard 10, Aina 10. Jadi pemenangnya adalah Eki. Yosua Ekiel. Selamat. Hadiahnya adalah kebersamaan. Kita akhirnya bisa bermain bareng walaupun di Zoom meeting, tapi semoga kegiatan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, bisa fun bareng ya. Dan kita doakan suatu saat nanti ketika pandemi berlalu, ketika badai berlalu, kita bisa bertemu, bisa berkumpul bersama-sama untuk semakin lagi bergerak maju menjadi panah yang dapat melesat dalam setiap keterbatasan yang ada. Oke, silakan saya serahkan kepada Priscilla untuk menutup. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita nggak dapat hadiah, tapi kita dapat kebersamaan ya, teman-teman. Nah, aku hari ini mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalan nanti kita hafal. Besok kita akan undi lewat spin. Kalau misalnya kalian lihat di acara launching album, itu di spin nama-namanya. Nanti kita kayak gitu. Besok kita spin nama-namanya. Dan akan ada setiap hari pemenang dikasih sebesar 25.000 lewat GoPay, ShopeePay, atau OVO, terserah kalian. Buat kalian top up mungkin
Jadi kalian hafalin, aku mau kasih dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 sama seperti yang Om Hendra bawain tadi. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oke teman-teman, jadi kita hafalin. Besok aku spin, aku undi nama-namanya, dan yang menang akan mendapatkan 25.000. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa dihafalin dan ikut besok karena pasti kita akan ada acara yang lebih menarik lagi. Oke, teman-teman. Sebentar dong, aku bisa Kenapa? nanya itu soalnya kirim kemana? Kenapa? Ayat hafalannya kan mau di-spin besok, berarti kita harus kirim dong. Kirimnya ke siapa? Oh, kalau ayat hafalan besok buat teman-teman semuanya nggak usah dikirim. Jadi ayat hafalannya itu kita hafal, terus nanti di grup nanti aku kasih list gitu siapa yang udah hafal dan besok bisa ikut. Jadi besok kalau misalnya spin terus keluar namanya Lydia Elizabeth itu harus kasih tahu ayat hafalannya besok pas di Zoom meeting. Paham semuanya atau ada pertanyaan? Jadi percuma kalau misalnya kalian gak hafal tapi kalian menang, percuma. Jadi kita hafalin bareng-bareng ya teman-teman. Ingat di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Nanti aku kasih lagi kok di grup. Ada yang mau bertanya? Jelas semuanya? Oke, aku harap jelas semuanya ya. Oke, tiba saatnya kita mau menutup acara Breakthrough Arrows kita pada sore hari ini. Aku minta Kak Samuel deh buat pimpin kita dalam doa penutup. Samuel 1 atau Samuel 2? Oh, Samuel 1. Samuel 1, ya. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan, kami bisa berkumpul bersama walaupun di Zoom meeting, ini semua tidak terlepas dari anugerah Tuhan, dari kedaulatan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri event ini pada hari ini dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Dari setiap message yang ada, kami percaya bahwa keberadaan kami sudah diubahkan, kami melihat kelemahan tidak akan menjadi bagian dalam diri kami, tapi hal positif dari setiap warna dari masing-masing kami. Itu yang akan berlaku, itu yang akan terjadi, dan itu semua untuk mengembangkan pelayanan Tuhan, untuk semakin lagi menyatakan kerajaan sorga, semakin lagi membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Star Generation ini tidak akan menjadi komunitas belaka, tapi Star Generation ini akan terus menjadi tabung, menjadi tempat berkumpulnya para anak panah yang akan dipakai Tuhan lebih lagi, yang akan melesat, yang akan semakin lagi juga bercahaya, karena kami percaya hidup kami adalah bintang, hidup kami adalah bintang yang bukan diseret oleh ekor naga, tapi kami adalah bintang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terima kasih buat Om Hendra yang sudah memberikan message-nya, biar Engkau memberkati pelayanannya, Engkau semakin lagi membuat dia untuk semakin lagi berproduktif dalam melayani Tuhan, akan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam setiap Engkau memakai hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pada hari ini, Engkau berkati kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau buat kami semakin sehat, kuat, tidak ada lagi kekuatan dari sakit penyakit yang berkuasa atas kehidupan kami tolak semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sebagai anak panah Tuhan siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. God bless you. Jangan lupa ikutin terus besok ya. Dadah. Bye. God bless you.